Hi guys, welcome back to my channel guys. Hari ini tanggal 11 Juni tahun 2026. Kemarin indeks harga saham gabungan atau IHSG tanggal 10 lumayan ada kenaikan dan mempengaruhi beberapa emiten-emiten di iya ya gue ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, tolong dong subscribe, like, dan komen. Kalau bisa share juga gitu, supaya channel ini semakin berkembang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasannya guys. Gini guys, kemarin beberapa emiten dan naik guys, seperti yang uh, blue chip itu pada naik, seperti BCA, Mandiri pada naik itu. BCA kalau nggak salah hampir 9%, kalau nggak salah ya 9% dia. Dan saya sendiri, waduh, kalau BCA saya megangnya terlalu tinggi guys. Masih di harga 8.000 saya megangnya. Belum average down, belum saya. Karena kekurangan peluru buat beli BBCA, kekurangan modal gitu peluru teh. Nah, tapi saya punya yang saya pikir fundamentalnya kuat ya, yaitu DSSA atau Dian Swastika Sentosa. Saya punya hampir 15 6 4 5 ya 15 kalau tidak salah. Tapi yang 15-nya itu saya harganya terlalu tinggi, karena pas terakhir beli itu kan saya pertama kali beli itu di 2.500-an gitu kan. Terus serok sampai akhir Mei itu, sampai perusahaan nggak ada uang lagi gitu kan. 15 di harga 200 ribuan. Terus akhirnya saya punya uang lagi, tapi saya nggak beli di akun saya, belinya di akun kakak saya. Akun kakak saya di sekuritas yang sama sama saya, tapi akunnya akun kakak saya gitu. Beli di harga 1.500, terus serok sampai 500, 700, 1.500 itu kan serok di 500, terus serok lagi di 500 gitu. Dan terakhir saya nungguin lagi, bisa sih beli 2 lagi waktu itu, pada saat itu. Cuman saya nggak serok di angka 400. Kalau misalnya bisa serok di angka 400, saya bisa beli 2. Ternyata emiten DSSA udah mulai naik nih. Saya kepaksa serok di angka 600. Jadi cuma bisa serok 1. Jadi rata-rata saya di angka 717. Dan kemarin yang 5, jadi saya punya 19 lot saham DSSA. Yang 4 harga rendah, yang 15 harga 2 ribuan. Terlalu tinggi memang. Habis kalau misalnya saya serok lagi, dirata-ratakan gitu, percuma. Nggak bisa gitu. Nggak bisa down banget, average downnya gitu. Tapi saya beli pakai akun kakak saya. Itu cara terbaik dibanding harus serok-serok bikin akun baru aja gitu. Kalau cara saya gitu ya.
Jadi kalau kalian gimana caranya itu bebas terserah kalian, kalau saya seperti itu caranya. Jadi kalau misalnya kira-kira habis modal terus mau ngambil beberapa untuk ikutin harga rata-rata terendah yang ada di pasar, ya bikin akun baru gitu di sekuritas lain, atau enggak bikin akun pakai nitip akun di saudara kita gitu yang punya gitu. Ini kan aman. Saya seperti itu. Nah, kemarin saya pakai akun kakak saya kan 717, terus naik gitu kan sampai harga 820. Saya udah pasang di TP di harga 840 karena arahnya itu sampai 840. Ternyata dia nggak kuat guys, nggak kuat sampai arah. Tuh saya lagi pas pegang HP kakak saya ya, saya jual aja. Ternyata di 820 cepet turunnya di sampai angka 805. Ya udah saya jual aja 805. Jadi saya pikir mau nunggu sampai 840. Ternyata makin turun. Wah, ngawat dah ternyata. Untung udah saya jual. Jadi kalau misalnya kita sebagai retail tuh jangan terlalu serakah. Kira-kira ada peluang untuk dapat untung ya udah jual gitu. Jangan terlalu serakah untuk pengen dapat maksimal, jangan. Kalau saya seperti itu. Prinsip saya seperti itu, nggak bisa usaha sampai maksimal, nggak usah. Yang penting udah ada untung, ya udah sikat gitu. Saya ingat kata tetangga saya ngomong gini, kalau misalnya udah untung, udah jual berapapun cenah. Karena lu tunggu apa lagi gitu. Kalau lu terlalu serakah nanti yang ada lu down gitu kan, down sahamnya gitu. Jadi kalau ada peluang ya sikat aja gitu. Seperti itu saya ngambilnya. Dan pas saya jual di harga 805, ternyata DCSA turun ke sampai harga 730. Saya pikir nunggu dulu dah sampai 7100 lagi kan gitu. Ternyata nggak sampai gitu, malah dia naik lagi di angka 76, 79, 76, 79 sesi pertama tuh. Cuman saya nggak beli sampai 79, saya nggak beli. Saya tahan dulu sampai sesi kedua buka jam 1:30-an, dia turun lagi ke harga 730. Harga 760, bukan 730, 760. Saya beli di harga 755. Soalnya sempat sebentaran 750 terus naik 755 gitu. Pas di harga 750 saya beli 755, saya pasangnya. Jadi beli 755, beli satu dulu saya. Kan tadi kan udah dijual semua 4. Saya beli satu dulu. Nah, sebagai jaga-jaga yang hari ini nih. Hari ini tanggal 11 saya jaga-jaganya. Dan penutupan kemarin tuh, penutupan DSS 1 di harga 790. Jadi saya udah punya 2.500 ya. 3.500 ya. Nah, mau 3.500. Nah, nanti kalau misalnya nanti jam 9 turun dari harga 755, saya beli satu. Buat jaga-jaga, buat turunin average down-nya gitu kan. Rata-ratanya saya turunin dulu. Satu aja dulu, jadi 2 kan. Seenggaknya rata-rata saya turun dari 750 ditambah yang sekarang misalkan saya ambil 710 misalkan ini ya, harga hari ini jam 9 ini pembukaan turun gitu.
saya ambil lah yang di bawah satu aja dulu, jadi nurunin rata-ratanya. Nah, terus sambil ngelihat pergerakan pasar, apakah dia naik, apakah dia turun gitu. Seperti itu taktik saya. Dan kalau misalnya siang ternyata turun lagi, saya beli lagi. Kalau misalkan ntar siang turun lagi gitu, setelah jam 9, setelah jam 10-an lah, jam 10-an ternyata turun lagi, saya beli lagi. Taktik saya seperti itu. Ya kalau taktik orang ya beda-beda ya. Kalau saya kan modal saya cekak, sedikit modal saya, yang sisa ini kan, jadi saya harus pintar-pintar ngegunainnya supaya masih bisa ikutan gitu, dapat untung gitu. Karena kalau saya langsung yang sisa ini saya all inin, kiamat. Kalau turun saya nggak bisa beli gitu. Kalau naik sih ya nggak apa-apa. Kalau turun ya kan saya nggak bisa beli, nggak bisa serok seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya jadi ini modal saya, saya pertahankan lah gitu. Kalau kalian beli emiten apa aja, ada nggak sarannya yang bagus gitu? Coba komen di bawah.